kayak berasa saya itu melakukan kesalahan yang sangat amat besar sekali. Jadi kayak meledak-ledak gitu loh Mbak Bu Besti. Marahnya itu kayak saya itu ngebong rumah kayak gitu. Jadi perubahannya itu 180 derajat dari sebelum saya libur. Bismillah. Bismillah. Wih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Habis masakin makde sayur gambas Mbak Bu Besti. Jadi gambas satu gelinting gini itu buat 3 kali makan. Karena ya makde itu kayak nafsu makannya itu belum normal gitu loh Mbak Bu Besti. Kan kemarin pas koma itu kan sama sekali nggak makan. Terus kata dokternya itu tuh lambungnya itu jadi menyusut kayak gitu. Jadi malah kecil kayak gitu. Makanya disuruh pelan-pelan untuk makan. Jadi kalau tidak makan nanti lambungnya itu nyelot menyusut dan tidak mau balik lagi. Jadi untuk mengembalikan lambungnya itu biar normal, makde itu harus makan sedikit-sedikit tapi sering kayak gitu. Tapi makde kuki ya rada angel Mbak Bu Besti dikandani. Jadi omong-omongannya itu mencicil sekali beliau itu. Kan disuruh makan dikit-dikit tapi sering kayak gitu. Pokoknya itu nafsu ndak nafsu harus dileboni, dicemplungkan kayak gitu. Tapi makde saya itu alasannya banyak sekali, jan wes koyo wong-wong sing konangan selingkuh itu kakek alasan gitu. Jadi beliau itu bilangnya yang perutnya kembung lah, yang nanti mencret lah, yang makanannya itu susah dipamah lah. Pokoknya alasannya wokeh sekali kayak gitu. Padahal saya itu sudah berusaha memasakkan yang empuk-empuk sampai melondot-melondot kayak gitu. Misal ngerebus ubi itu loh Mbak Bu Besti, kayak kalau di Indonesia ubi cilembu. Iki yang lupa saya, ubi jalar. Jadi kayak ubi jalar kayak gitu. Itu tuh saya merebusnya itu kalau sampai matang, mengukus deng, tidak merebus. Jadi mengukusnya sampai matang kayak gitu, katanya beliau itu nyereti. Lah emang telo mana yang tidak menyereti? Kan tidak ada, semua telo itu nyereti ya toh. Telo ubi jalar maksud saya itu. Kan nyereti semuanya memangnya. Terus kemudian saya kukus untuk melondot sedikit, katanya kemblondotan. Susah sekali. Ya Allah latihan aja. Pokoknya walasannya kayak gitu Mbak Bu Besti. Dan tapi saya itu selalu mengomongkan ke putra-putrinya kayak gitu. Nanti beliau ini diseneni putra-putrinya. Jadi kalau sebenarnya saya itu tidak mentolo kalau beliau itu diseneni putra-putrinya, tapi mau bagaimana lagi, beliau itu tidak mau mendengarkan saya, tidak mau nurut saya. Jadi omong-omongannya mencicil sekali. Jadi itu jurus terakhir saya untuk bener diomongi gitu.
putra-putrinya. Terus nanti kalau seumpamanya putra-putrinya mau pulang, sudah tahu saya itu mau laporan, beliau itu kayak mencari alasan biar bisa nyalain saya kayak gitu. Jadi kalau seumpamanya sayuran di kulkas itu masih banyak kayak gitu, atau barang-barang di kulkas, bahan makanan di kulkas itu masih banyak kayak gitu, kan kita belanjanya seminggu sekali gitu. Mbak Bos itu kan sebelum belanja itu selalu mendelok isi kulkasnya Mak D. For your info, kulkas saya sama kulkasnya Mak D itu dipisah. Jadi kulkas saya sendiri, kulkasnya Mak D sendiri, karena kulkas saya itu ada daging-dagingan dan bawang-bawangan yang dimana Mak D tidak boleh makan kayak gitu. Tidak makan, bukan tidak boleh makan, karena beliau itu vegetarian. Jadi pas Mbak Bos itu mengecek kulkasnya Mak D, itu bahan makanannya itu masih banyak itu tuh kan. Itu nanti Mak D alasannya bilangnya kalau saya itu tidak menawarkan ke beliau. Jadi Mak D bilangnya itu, oh lah si ini tidak menawari saya kalau di kulkas itu ada ini, ada ini, ada ini kayak gitu. Padahal sebelum saya menawari beliau, saya sudah bertanya kayak gini, Mak D mau makan apa kayak gitu kan. Terus nanti kan biasanya Mak D itu bertanya di kulkas ada apa aja. Tapi waktu saya bertanya Mak D mau makan apa, beliau itu selalu menjawab kayak gini, Mbak Bu Besti, tidak makan, saya mencret, nanti kalau saya makan tambah mencret lagi kayak gitu. Jangan, tidak tahan sekali ini mencretnya. Terus saya bilang kan, ya makan tidak makan pasti tetap mencret, soalnya kan minum obat pencaharnya jauh lebih banyak daripada biasanya kayak gitu kan. Tapi ya itu Mak D tidak mau nurut. Jadi ya beliau itu mencari-cari alasan biar tidak disenani putra-putrinya dengan menyalahkan saya kayak gitu, Mbak Bu Besti. Oke, saya mau isah-isah ini dulu. Ini wajan khusus untuk Mak D ya, Mbak Bu Besti. Masaknya sakcrit wajan ini gede nih kayak ini. Mau nyuci bajunya Mak D, Mbak Bu Besti. Hari ini waktunya nyuci baju beliau, terus besok waktunya saya. Jadi kayak gantian aja belum? Gantian.
Oke, Mbak Bu Besti, kita barusan bubuk siang gitu. Ini tadi saya sama Mak De bubuk siang. Terus kemudian 1 jam bangun, saya mengangetkan susu kedelai untuk Mak De. Dan sekarang saya mau bikin es untuk saya sendiri. Hari ini tidak ada masak-memasak ya Mbak Bu Besti. Karena apa? Karena saya lupa tidak mengetokkan ikan sama daging. Jadi tidak ada lawuhnya. Karena kalau ditokkan sekarang, ya walaupun sekarang ini musim panas, ya tetap laipuci, tetap tidak nutut. Terus kemudian kalau dipanaskan di dalam microwave, nanti yang ada mateng. Jadi tidak bisa, tetap harus kayak beberapa jam atau ya minimal 1 jam sebelum memasak itu harus ditokkan kayak gitu Mbak Bu Besti. Dan sekarang itu sudah sore sekali, jadi kalau seumpamanya nanti masak kalian tidak ketara videonya karena ya petang semuanya. Oke, sekarang saya mau membuat ini adalah janggelan atau di sini bilangnya itu sencaotong, terus herb jelly gitu bahasa Inggrisnya, herb jelly. Kalau di tempat saya bilangnya janggelan atau cincau hitam. Terus ini marjan melon dan ini adalah fresh milk. Jadi saya mau bikin es Mbak Bu Besti, tapi tidak pakai es. Noh, ini Mbak Besti, ini kemarin itu full, terus kemudian tak makan sisa segini ya tuh. Tuh, ini tuh sudah manis, jadi tidak perlu ditambah gula banyak-banyak, sudah manis. Oke Mbak Bu Besti, jadi ini janggelannya atau cincau hitamnya ini mau saya cacah pakai garpu biar teksturnya itu jadi kecil-kecil, biar tidak nok-nok gini loh, delok lah. Jadi ini saya cacah pakai garpu karena saya tidak punya cacahan. Kalau di pasar nanti dibantu bakulnya mencacah, tapi kalau di supermarket tidak ada yang bantuin, jadi pakai ini saja. Saya duduhkan ya, teksturnya jadinya ya bangga gede-gede ya Mbak Besti. Pangga sak nok-nok ini ya nyeloloti ini dimakan, delok lah. Kurang. Tak aduk kayak gini saja, nanti juga hancur sendiri. Saya jajal delok Mbak Bu Besti. Apakah loh, malah kecil-kecil berhasil ternyata Mbak Besti, sudah tidak sak nok-nok. Coba saya aduk sekali lagi biar lebih kecil. Delok lagi hasilnya. Kayaknya sudah pas ini. Tuh, deloklah Mbak Besti. Sudah kecil-kecil kan? Tuh. Oke, ini janggelannya garpunya saya taruh di sini biar membuka. Ini mau merutuk meh ceblok, jangan biayaan sekali. Jadi ini mau tak kasih susu segar. Bismillah. Jangan banyak-banyak nanti murus, sakit perut. Jadinya mantap Mbak Besti. Loh. Ya kan Mbak Besti, mantap kan, kecil-kecil sekali tuh. Terus sekarang saya mau kasih sirup karena tadi dikasih susu segar, jadi biar tambah maces gitu. Tapi saya tidak punya es batu, makanya ini saya bilang bikin es tapi tidak punya es. Terus ini juga buat penyeger, biar baunya ada melon-melonnya. Udah segini aja Mbak Besti. Tapi tidak ada esnya ya tetap kurang mantap. Nanti saja beli es. Tidak berubah jadi hijau ya Mbak Bu Besti warnanya. Tuh. Oke Mbak Bu Besti, es janggelannya sudah siap. Es tanpa es karena tidak punya es batu, tapi ini tuh habis keluar dari kulkas jadi semuanya anyep ya Mbak Bu Besti. Kalian sudah lihat teksturnya. Diublek pakai garpu ternyata berhasil. Oke, sekarang saya mau menilai apakah ini kolegen. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan semanis omongannya mantan Mbak Bu Besti. Lawakinya itu sampai kecetak kayak gini. Sebenarnya kalau untuk ukuran orang Indonesia ini tidak terlalu manis, tapi karena saya itu orang Indonesia yang sudah ngendok lama sekali di Taiwan, jadi lidah saya itu terkontaminasi dengan lidahnya orang Taiwan. Perasa maksudnya makanan Taiwan maksudnya, bukan lidah orang Taiwan terus dikontaminasi, bukan. Maksudnya lidah saya itu sudah terkontaminasi dengan panganan dan minumannya orang Taiwan yang hammer itu, yang cebleh ueh itu. Jadi begitu
begitu kena manis sedikit itu tuh sudah langsung peka kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Dulu waktu saya pertama kali pulang ke Indonesia tahun 2019 ya toh, saya itu minum es teh manis itu kayak minum air gula, ya Allah, saking lagi nih. Terus kemudian merasakan masakan-masakan orang rumah itu kayak asin semua kayak gitu. Jadi Mbak Bu Besti, kalau seumpamanya recook menu saya itu disesuaikan sama lidah masing-masing ya, karena setiap keluarga itu kan seleranya beda-beda, ada yang suka manis, ada yang suka asin, ada yang suka pedas, ada yang tidak suka asin, ada yang tidak suka manis, ada yang tidak suka pedas, jadi menyesuaikan masing-masing kayak begitu ya Mbak Bu Besti. Jangan podos raw sama saya ya, kira-kira sendiri sajalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa ini kalau saya teruskan, yang ada nanti saya diare karena terlalu manis. Oh iya Mbak Bu Besti, saya mau cerita ya toh. Kan kemarin minggu lalu deng, tidak kemarin, minggu lalu hari Sabtu itu sebelum saya berangkat libur, kan saya diajak Mbak Bos untuk belanja mingguan seperti biasa ya kan. Terus seperti biasa di jalan itu saya selalu ditanya tentang apakah ada kendala saya dalam menjaga dan merawat Mak D kayak gitu. Terus apakah kan Mak D itu kayak emosinya itu tidak stabil, kadang naik kadang turun kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Ya anak-anaknya, istrinya itu sudah tahu bagaimana watak beliau kayak gitu. Jadi mereka itu setiap kali datang itu selalu menanyai saya bagaimana, apakah Mak D itu baik sama saya atau tidak kayak gitu. Terus kemudian waktu Mbak Bos bertanya apakah kondisi emosi Mak D selama seminggu ini baik atau tidak, terus saya bilang tidak kayak gitu, dan Mbak Bos itu terkejut. Mbak Bu Besti, tidak, kenapa, ada apa kayak gitu, ada masalah apa kayak gitu. Saya bilang kalau selama seminggu terakhir ini Mak D itu sering marah-marah tidak jelas, jadi kayak masalah kecil sekalipun itu tuh kayak berasa saya itu melakukan kesalahan yang sangat amat besar sekali, jadi kayak meledak-ledak gitu loh Mbak Bu Besti. Kayak misalnya seperti yang saya bilang kemarin itu kayak keset yang nyelempit karena kesampar kucing kayak gitu, itu padahal kan sesuatu yang sangat sepele sekali ya toh, itu beliau bisa meledak-ledak marahnya itu kayak saya itu ngebong rumah kayak gitu. Jadi kayak berasa saya itu membakar rumah kayak gitu loh kesalahannya itu, padahal cuman gara-gara keset nyelempit. Terus kemudian ketika saya masak itu tuh, saya masaknya itu kan cuman 10 menit atau 15 menit lah, kurang lebihnya paling lama 15 menit. Walaupun saya itu masaknya sedikit, tapi kan proses mematangkannya, masakannya itu tuh kan sama saja. Nggak mungkin tuh 5 menit langsung matang kayak gitu, walaupun masaknya di kompor gas. Kalau apinya saya gedekan pol itu nanti yang ada malah gosong, tidak matang tapi gosong gitu. Jadi tetap saja. Dan memasak itu membutuhkan mencuci sayuran, memotekin sayuran, memilih sayurannya mana yang bisa dimasak, mana yang tidak, mana yang bagus, mana yang jelek kan gitu kan ya. Terus kemudian menyepak-nyepakkan bumbu, mengempakkan kompor, dan oseng-oseng nunggu panasnya dan nunggu matangnya kayak gitu kan membutuhkan waktu. Nah waktunya itu tuh sebenarnya cuma 10-15 menit, paling lama ya 20 menitan lah kalau seumpamanya dikukus kayak gitu. Tapi Mak D itu ngitungnya itu lebih dari 30 menit Mbak Bu Besti, padahal ada jam di depannya beliau. Jadi saya masak 15 menit itu Mak D menganggapnya saya masak itu lebih dari 30 menit. Jadi beliau itu nunggu saya masak itu sampai kelaparan kayak gitu loh, katakanlah seperti itu, sampai sampai lapar sekali, sampai sudah tidak kuat delawat kayak gitu Mbak Bu Besti. Jadi Mak D itu marah-marah kayak gitu, marah-marah, meledak-meledak, katanya itu saya tuh masak aja lama sekali, ngapain gini, pokoknya saya itu dimarahi kayak gitu. Nah itu saya ceritakan semuanya ke Mbak Bos, dan berbagai emosi-emosi Mak D yang lainnya, kayak misalnya saya itu menyalakan AC. Saya menyalakan AC di siang hari mulai dari pukul 11 ke atas, itu atas perintah Mas Bos ya Mbak Bu Besti. Karena ini di Taiwan itu masih masuk musim gugur, walaupun sudah masuk musim gugur tapi panasnya itu masih tidak aturan. Jadi masih di atas 35 derajat. Nah, kita kan tinggalnya di gedung ya, di lantai 9. Nah itu kan panasnya kan lebih panas daripada di lantai 1 kayak gitu. Nah itu setiap kali jam 11 ke atas sama Mas Bos disuruh menyalakan AC kayak gitu. Nah AC-nya itu sudah disetting tidak terlalu dingin, ya cukup esis tok kayak gitu loh Mbak Bu Besti, biar Mak D itu tidak kedinginan kayak gitu, karena Mak D kan tidak tahan dingin. Nah Mak D itu bilangnya beliau itu mencret-mencret setiap hari itu gara-gara saya menyalakan AC. Jadi apa hubungannya AC dengan beliau mencret? Sebenarnya kan tidak ada ya kan, karena beliau mencret itu akibat minum obat pencahar terlalu banyak. Ini obat pencaharnya dari dokter ya, bukan saya yang ngasih sembarangan ke beliau. Jadi obat pencaharnya itu sama dokter memang dikasih tinggi untuk memang sengaja biar Mak D itu mencret-mencret, biar mengeluarkan amonia yang ada di tubuh beliau. Karena beliau kan
penderita gagal ginjal ya Mbak Bu Besti. Jadi pipisnya itu tidak seperti kita yang mengeluarkan segala racun yang ada di tubuh. Mak D itu tidak bisa seperti itu. Jadi semuanya itu harus ada obatnya kayak gitu. Nah itu resep dari dokter. Memang sengaja dokter itu membiarkan Mak D mencret-mencret. Tapi yang disalahkan saya kayak gitu. Nah semuanya itu saya bilang kepada Mbak Bos. Terus entah kenapa habis libur, jadi setelah saya cerita sama Mbak Bos kayak gitu, Mbak Bos bilang, oh iya nanti saya omongi, saya kasih tahu Mak D kayak gitu toh. Saya pikir ya diomongi biasa kayak gitu. Setelah saya pulang dari libur itu selama 1 minggu ini Mbak Bu Besti, jadi waktu saya habis pulang libur itu sebenarnya saya sudah merasa ada perubahan sama Mak D kayak gitu. Kok biasanya seperti ini, kok jadi kayak gini kayak gitu. Saya tunggu-tunggu sampai beberapa hari ke depan. Biasanya kan cuman berubah itu 2-3 hari kayak gitu sudah balik lagi ke asalnya. Tidak Mbak Besti, ini bertahan sampai 1 minggu. Tapi bos setelah ini saya rasani terus Mak D kembali lagi ke semula ya saya tidak tahu. Jadi setelah libur, setelah saya pulang dari libur, Mak D itu sikapnya jadi manis sekali Mbak Bu Besti. Jadi baik banget, terus ngomong itu pelan, jadi suka ketawa, suka dagel kayak gitu Mbak Bu Besti. Jadi perubahannya itu 180 derajat dari sebelum saya libur. Saya agak terkejut sebenarnya, tapi yo alhamdulillah kalau sudah berubah kayak gitu. Tapi ya saya tetap jaga-jaga Mbak Bu Besti, takutnya nanti itu beliau kumat lagi balik ke wataknya yang lama kayak gitu. Tapi ya, alhamdulillah selama seminggu ini Mak D manis banget. Jadi habis libur itu nggak tahu tiba-tiba beliau itu jadi manis, ngomongnya soft spoken, tidak bengok-bengok, tidak getak-getak lagi. Terus beliau suka ketawa, suka bercanda kayak gitu. Mungkin diomongi sama Mbak Bos atau Mas Bos atau bagaimana, saya kurang tahu karena saya kan tidak di rumah, saya kan libur Mbak Bu Besti. Oke, sekarang saya mau resik-resik dulu, nyapu bersih-bersih sore. Lali ini harus dilebokkan ke kulkas nanti bosok.